Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu darah rendah, hipotensi? Tekanan darah adalah salah satu indikator penting kehidupan. Setiap detak jantung manusia memompa darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi. Tekanan darah menunjukkan seberapa kuat darah mendorong dinding pembuluh arteri saat jantung bekerja. Dalam dunia medis, tekanan darah diukur menggunakan satuan milimeter merkuri, mmHg, dan dinyatakan dalam dua angka, misalnya 120/80 mmHg. Angka pertama disebut tekanan sistolik, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi untuk memompa darah. Sedangkan angka kedua disebut tekanan diastolik, yakni tekanan saat jantung beristirahat di antara 2 detak. Menurut World Health Organization, WHO, dan American Heart Association, AHA, seseorang dikatakan mengalami hipotensi atau darah rendah jika tekanan darahnya berada di bawah 90/60 mmHg. Kondisi ini bukan sekadar angka kecil di alat tensi. Bagi sebagian orang, tekanan darah yang terlalu rendah dapat mengganggu fungsi organ vital karena pasokan darah ke otak, jantung, dan ginjal menjadi tidak optimal. Dalam tubuh manusia, tekanan darah dikontrol oleh sistem yang sangat kompleks melibatkan otak, khususnya batang otak, jantung, ginjal, dan sistem saraf otonom. Para ahli fisiologi menjelaskan bahwa tubuh memiliki mekanisme otomatis bernama baroreseptor-reseptor tekanan yang terdapat di dinding pembuluh darah besar seperti aorta dan karotis. Ketika tekanan darah turun tiba-tiba, baroreseptor akan mengirim sinyal ke otak untuk meningkatkan denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah, agar tekanan kembali stabil. Namun, jika mekanisme ini terganggu, tubuh tidak mampu mempertahankan tekanan darah normal, dan terjadilah hipotensi. Menurut Dr. Rachel Johnson, seorang profesor ilmu gizi dan kesehatan dari University of Vermont, tekanan darah rendah bisa saja normal bagi sebagian orang. Banyak atlet atau individu dengan kebugaran tinggi memiliki tekanan darah yang cenderung rendah, tetapi mereka tidak menunjukkan gejala apapun. Itu disebut hipotensi fisiologis, jelasnya. Namun, ketika tekanan darah rendah disertai gejala seperti pusing, pandangan kabur, lemas, atau pingsan, maka hal itu mengindikasikan gangguan sirkulasi yang perlu ditangani. Secara medis, hipotensi dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Hipotensi ortostatik, postural hipotension. Jenis ini terjadi ketika seseorang tiba-tiba berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Karena gaya gravitasi, darah mengalir ke bagian bawah tubuh, sehingga aliran ke otak berkurang. Normalnya tubuh akan segera menyesuaikan, tapi pada penderita hipotensi ortostatik, mekanisme kompensasi ini lambat. Akibatnya muncul rasa pusing atau hampir pingsan. Kondisi ini sering terjadi pada lansia atau orang yang sedang dehidrasi. 2. Hipotensi pascaprandial. Terjadi setelah makan besar. Saat mencerna makanan, aliran darah diarahkan ke saluran pencernaan, dan tekanan darah bisa turun. Biasanya dialami oleh lansia atau penderita diabetes yang sistem saraf otonomnya melemah. 3. Hipotensi akibat gangguan sistem saraf otonom, disautonomia. Kondisi ini berhubungan dengan kelainan sinyal antara otak dan pembuluh darah. Dapat ditemukan pada penyakit Parkinson, diabetes kronis, atau neuropati. 4. Hipotensi kronis atau konstitusional. Beberapa orang memang memiliki tekanan darah yang rendah sejak lahir tanpa gangguan kesehatan. Biasanya tidak menimbulkan gejala dan dianggap normal. 5. Hipotensi berat akut. Ini adalah kondisi gawat darurat. Terjadi akibat perdarahan besar, infeksi berat, shock septik, serangan jantung, atau reaksi alergi parah, anafilaksis. Dalam kasus ini, tekanan darah turun drastis hingga organ vital kekurangan oksigen, dan bila tidak ditangani cepat, bisa menyebabkan kematian. Dalam literatur kedokteran, hipotensi bukan hanya sekadar darah kurang kuat mengalir, tapi mencerminkan ketidakseimbangan antara volume darah, kekuatan jantung, dan elastisitas pembuluh darah. Para ilmuwan menjelaskan bahwa tekanan darah rendah dapat dipicu oleh banyak hal, mulai dari kurangnya cairan dalam tubuh, kelainan hormon, efek obat, hingga perubahan fungsi sistem saraf. Menurut penelitian Dr. Julian Safter dari Harvard Medical School, tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi luar biasa terhadap perubahan tekanan darah. Namun, jika tekanan darah terus berada di bawah batas normal dalam waktu lama, risiko komplikasi meningkat terutama pada otak dan ginjal yang sangat sensitif terhadap kekurangan suplai darah. Dengan kata lain, darah rendah bukan penyakit tunggal, melainkan tanda adanya masalah pada sistem sirkulasi atau keseimbangan tubuh.
Penting bagi setiap orang untuk memahami bahwa pusing, lemas, atau pandangan berkunang bukan sekadar karena kurang tidur atau belum sarapan, tetapi bisa menjadi sinyal bahwa tekanan darah sedang menurun. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Arif Fahri Alsyam, SPPDG, pemeriksaan tekanan darah secara rutin adalah langkah paling sederhana untuk mendeteksi hipotensi sebelum menyebabkan gangguan serius. Penyebab utama darah rendah, hipotensi, menurut sains dan medis. Hipotensi, atau tekanan darah rendah, tidak muncul begitu saja. Kondisi ini merupakan hasil dari ketidakseimbangan sistem tubuh yang kompleks melibatkan volume darah, kerja jantung, elastisitas pembuluh darah, dan regulasi hormon. Para ilmuwan dan dokter sependapat bahwa ada banyak faktor yang dapat menyebabkan tekanan darah menurun, baik yang bersifat sementara maupun kronis. Berikut adalah penyebab utama darah rendah menurut penjelasan medis dan penelitian ilmiah terbaru. 1. Dehidrasi dan kekurangan cairan. Menurut Dr. Stephen J. Nichols, ahli jantung dari Monash University, sekitar 60-70% tubuh manusia terdiri dari air, dan cairan ini berperan penting dalam menjaga volume darah. Saat tubuh kehilangan cairan akibat kurang minum, diare, muntah, atau keringat berlebihan, maka volume darah akan menurun. Ketika volume darah menurun, tekanan di dalam pembuluh juga ikut turun. Inilah alasan mengapa seseorang yang dehidrasi sering merasa pusing, lemas, dan berkunang gejala khas darah rendah. Dalam studi yang diterbitkan oleh Journal of Clinical Investigation, dehidrasi ringan saja sudah dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 10 mmHg pada individu sehat. Selain air, tubuh juga kehilangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium. Kekurangan elektrolit akan mengganggu keseimbangan cairan dan menyebabkan tekanan darah tidak stabil. Karena itu, hidrasi yang cukup menjadi salah satu kunci menjaga tekanan darah tetap normal. 2. Kekurangan garam, natrium. Meskipun garam sering dianggap musuh bagi penderita darah tinggi, kekurangan garam justru dapat menyebabkan hipotensi. Natrium adalah mineral penting yang membantu tubuh menahan cairan dan menjaga tekanan osmotik darah. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, jika kadar natrium terlalu rendah, tubuh akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume darah. Akibatnya, tekanan darah bisa turun drastis. Namun, dokter mengingatkan agar penambahan garam dilakukan secara bijak dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Terlalu banyak natrium tetap berisiko bagi ginjal dan jantung. 3. Gangguan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang bekerja tanpa kita sadari, seperti denyut jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Ketika sistem ini terganggu misalnya akibat penyakit Parkinson, diabetes kronis, atau neuropati otonom, kemampuan tubuh untuk mengatur tekanan darah akan menurun. Menurut Dr. Brian L. Charter, ahli saraf dari Mayo Clinic, kondisi ini disebut dysautonomia. Penderitanya sering mengalami hipotensi ortostatik, yaitu tekanan darah turun tiba-tiba saat berdiri. Mereka bisa merasa seperti dunia berputar, bahkan kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Salah satu bentuk ringan gangguan ini adalah vasovagal syncope, di mana tekanan darah dan denyut jantung turun mendadak karena stres, nyeri, atau berdiri terlalu lama. 4. Gangguan jantung. Tekanan darah bergantung pada kemampuan jantung memompa darah. Bila jantung tidak memompa dengan cukup kuat, tekanan akan menurun. Beberapa kondisi seperti gagal jantung, bradikardia, denyut jantung terlalu lambat, atau gangguan katup jantung dapat memicu hipotensi. Menurut American College of Cardiology, pasien dengan fungsi jantung lemah sering memiliki tekanan darah di bawah normal meski mereka merasa baik-baik saja. Namun, jika tekanan darah turun terlalu jauh, organ vital tidak akan mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini bisa berbahaya dan memerlukan penanganan segera oleh dokter spesialis jantung. 5. Kehilangan darah dan infeksi berat. Kehilangan darah dalam jumlah besar akibat luka, operasi, atau menstruasi berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah anjlok. Saat volume darah menurun, tubuh berjuang keras untuk mempertahankan pasokan ke otak dan jantung dengan menyempitkan pembuluh darah. Namun, jika kehilangan terlalu banyak, tekanan darah bisa turun drastis hingga terjadi shock hipovolemik, kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Selain itu, infeksi berat, sepsis, juga bisa menyebabkan shock septik, bentuk paling berbahaya dari darah rendah. Dalam kondisi ini, bakteri menghasilkan toksin yang melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan secara ekstrim. Tanpa penanganan cepat, pasien bisa mengalami kegagalan organ multipel. 6. Gangguan hormon dan penyakit metabolik. Hormon berperan besar dalam menjaga tekanan darah. Ketika kelenjar endokrin tidak berfungsi dengan baik, tekanan darah bisa menurun.
Beberapa penyebabnya antara lain: A. Hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid menurunkan metabolisme dan memperlambat detak jantung. B. Penyakit Addison, gangguan kelenjar adrenal yang menyebabkan kekurangan hormon kortisol dan aldosteron, sehingga tubuh kehilangan garam dan air. C. Hipoglikemia, gula darah rendah, sering menyebabkan tekanan darah turun bersamaan dengan penurunan energi. Menurut Mayo Clinic Endocrinology Department, gangguan hormon adalah penyebab tersembunyi dari banyak kasus hipotensi kronis yang tidak terdeteksi bertahun-tahun. 7. Efek samping obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat menurunkan tekanan darah sebagai efek samping, di antaranya obat hipertensi, seperti beta blocker, ACE inhibitor, diuretik, obat pelancar kencing, antidepresan dan obat penenang, obat untuk penyakit Parkinson. Dr. Lisa Sanders dari Yale School of Medicine menegaskan, pasien yang mengalami pusing setelah mengonsumsi obat perlu memeriksakan tekanan darahnya. Kadang dosisnya terlalu tinggi untuk tubuh mereka. Dari seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa darah rendah bukanlah satu penyebab tunggal, melainkan hasil dari gangguan pada banyak sistem tubuh. Memahami penyebabnya sangat penting agar penanganan medis bisa tepat sasaran, bukan sekadar minum kopi atau makan asin tanpa mengetahui akar masalah sebenarnya. Gejala dan dampak yang dirasakan akibat darah rendah, hipotensi. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Saat tekanan darah menurun, artinya jumlah darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak, jantung, serta organ vital lainnya tidak mencukupi. Akibatnya, tubuh mengirimkan sinyal berupa gejala yang bisa dirasakan secara langsung, mulai dari pusing ringan hingga kehilangan kesadaran total. Menurut Dr. Julian Safter, profesor kedokteran di Harvard Medical School, tekanan darah rendah bukan hanya angka di monitor, tetapi sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan pasokan energi ke otak dan jaringan penting. Mari kita bahas secara ilmiah apa saja gejala dan dampak yang umum terjadi pada penderita hipotensi. 1. Pusing, pandangan berkunang, dan lemas. Salah satu gejala paling umum dari darah rendah adalah pusing mendadak, terutama ketika seseorang berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Fenomena ini disebut hipotensi ortostatik, di mana darah sementara tertahan di bagian bawah tubuh karena gravitasi, sehingga aliran ke otak berkurang. Menurut penelitian dari Journal of the American Heart Association, JAMA, 2022, sekitar 15-20 orang dewasa mengalami hipotensi ortostatik setidaknya sekali dalam hidup mereka. Gejala ini sering disertai pandangan kabur, berkunang, kepala terasa ringan, dan tubuh lemas. Biasanya berlangsung beberapa detik, tetapi bila sering terjadi, bisa menjadi tanda gangguan sirkulasi serius. 2. Denyut jantung cepat dan tidak teratur. Saat tekanan darah turun, tubuh akan mencoba mengimbanginya dengan mempercepat denyut jantung untuk menjaga pasokan oksigen. Kondisi ini disebut refleks baroreseptor, di mana sensor tekanan di pembuluh darah mengirim sinyal ke otak untuk menaikkan detak jantung. Namun, menurut American College of Cardiology, jika jantung terus bekerja terlalu cepat, lama-kelamaan dapat menyebabkan aritmia, detak jantung tidak teratur, atau kelelahan pada otot jantung. Itu sebabnya penderita darah rendah sering merasakan jantung berdebar kencang meski tidak melakukan aktivitas berat. 3. Penurunan konsentrasi dan kelelahan mental. Otak membutuhkan sekitar 20% dari total pasokan darah tubuh untuk berfungsi dengan optimal. Ketika tekanan darah rendah, suplai oksigen ke otak berkurang, sehingga fungsi kognitif ikut menurun. Menurut penelitian dari University College London, UCL, tahun 2021, tekanan darah yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menurunkan kemampuan konsentrasi, memperlambat reaksi otak, bahkan memengaruhi daya ingat jangka pendek. Inilah sebabnya banyak penderita hipotensi mengeluh mudah lelah, sulit fokus, dan merasa kabur secara mental, terutama di pagi hari atau setelah berdiri lama. 4. Kulit pucat, dingin, dan berkeringat. Tubuh memiliki sistem prioritas ketika tekanan darah turun, mempertahankan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung, sambil mengurangi aliran ke kulit dan otot. Akibatnya, kulit menjadi pucat, dingin, dan lembab oleh keringat. Menurut Dr. Lisa Sanders dari Yale School of Medicine, gejala ini adalah mekanisme pertahanan tubuh. Pembuluh darah kulit menyempit, vasokonstriksi, untuk menghemat tekanan dan mengarahkan darah ke organ penting. Namun, jika kondisi ini berlangsung lama, kulit bisa terlihat keabu-abuan dan suhu tubuh menurun, tanda bahwa tubuh sedang berjuang mempertahankan hidup. 5. Pingsan, sinkop, dan kehilangan kesadaran. Dalam kondisi ekstrim, ketika tekanan darah turun terlalu rendah, otak tidak mendapatkan cukup oksigen,
dan seseorang bisa kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Fenomena ini dikenal sebagai sinkop vasovagal atau pingsan karena darah rendah. Menurut data dari Mayo Clinic, sinkop vasovagal merupakan penyebab paling umum pingsan di dunia medis, dan sering terjadi akibat kelelahan, stres, nyeri berat, atau berdiri terlalu lama di bawah panas. Meskipun sering dianggap sepele, pingsan berulang bisa menandakan adanya masalah serius pada sistem saraf atau jantung. 6. Gangguan pada organ vital. Jika hipotensi bersifat kronis atau berat, dampaknya bisa meluas ke seluruh tubuh. Organ seperti ginjal, jantung, dan hati membutuhkan tekanan darah yang cukup untuk berfungsi normal. Bila tekanan terlalu rendah, suplai darah ke organ ini berkurang, menyebabkan gangguan metabolisme dan potensi kerusakan jaringan. Menurut penelitian di European Heart Journal, 2020, pasien dengan tekanan darah di bawah 90-60 mmHg dalam jangka panjang berisiko mengalami penurunan fungsi ginjal dan penurunan perfusi jantung, terutama pada usia lanjut. Tekanan darah terlalu rendah juga membuat seseorang rentan terhadap hipoperfusi otak, yaitu kondisi ketika aliran darah ke otak tidak mencukupi, yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran. 7. Perbedaan gejala antara darah rendah akibat kelelahan dan penyakit. Banyak orang mengira semua pusing dan lemas disebabkan oleh kelelahan biasa. Padahal, dokter menekankan pentingnya membedakan antara hipotensi fisiologis, sementara, dan hipotensi patologis, karena penyakit. A. Hipotensi fisiologis biasanya terjadi karena kurang tidur, belum makan, atau berdiri terlalu cepat. Bersifat sementara dan membaik setelah tubuh istirahat atau mendapat asupan cairan. B. Hipotensi patologis terjadi karena gangguan serius seperti penyakit jantung, gangguan hormon, infeksi berat, atau efek obat. Kondisi ini perlu pemeriksaan medis. Menurut Dr. Arif Fahrialsyam, SPPDG, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jika seseorang sering merasa pusing, mudah lelah, dan tekanan darah selalu di bawah 90-60 mmHg, sebaiknya segera diperiksa. Jangan tunggu sampai pingsan. Darah rendah bukan sekadar rasa lemas atau kepala berkunang tetapi sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan energi vital untuk berfungsi normal. Gejala yang muncul adalah refleksi dari sistem tubuh yang berusaha menyesuaikan diri terhadap kekurangan tekanan dan suplai oksigen. Dengan memahami gejala sejak dini, seseorang dapat mencegah dampak lebih serius seperti gangguan jantung, ginjal, atau kehilangan kesadaran mendadak. Langkah berikutnya adalah mencari penyebab pasti agar penanganan bisa dilakukan secara ilmiah dan tepat sasaran. Cara mengatasi dan menyembuhkan darah rendah menurut sains dan medis. Mengatasi darah rendah tidak bisa dilakukan dengan cara asal, karena penyebabnya sangat beragam. Para dokter menekankan bahwa penanganan hipotensi harus disesuaikan dengan sumber masalahnya bukan sekadar mengonsumsi garam atau minum kopi seperti yang sering dilakukan sebagian masyarakat. Menurut World Health Organization, WHO, dan American Heart Association, AHA, tujuan utama pengobatan hipotensi adalah meningkatkan perfusi darah ke organ vital, menjaga stabilitas tekanan, dan mencegah komplikasi seperti pingsan atau kerusakan organ. 1. Meningkatkan asupan cairan dan elektrolit. Air adalah komponen utama darah. Ketika tubuh kekurangan cairan, dehidrasi, volume darah menurun dan tekanan darah ikut turun. Menurut Dr. Stephen J. Nichols, ahli kardiologi dari Monash University, menjaga keseimbangan cairan adalah langkah paling dasar dan efektif dalam menstabilkan tekanan darah. Orang dewasa disarankan untuk minum setidaknya 2,25 liter air per hari, atau lebih jika banyak berkeringat. Selain air putih, tubuh juga membutuhkan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium agar cairan dapat diserap dengan optimal. Minuman isotonik atau oralit dapat membantu menggantikan elektrolit yang hilang, terutama bagi penderita hipotensi akibat dehidrasi atau diare. 2. Cukup asupan garam, sesuai anjuran dokter. Sodium dalam garam membantu menahan cairan dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Namun, penggunaannya harus seimbang. Menurut penelitian Harvard Health Publishing, 2022, konsumsi garam dalam batas wajar, sekitar 1-2 sendok teh per hari, dapat membantu menaikkan tekanan darah pada penderita hipotensi tanpa menimbulkan efek negatif. Namun bagi penderita penyakit ginjal atau jantung, peningkatan asupan garam harus dilakukan dengan pengawasan dokter karena berisiko memperburuk kondisi organ. Dr. Lisa Sanders dari Yale School of Medicine menegaskan, konsumsi garam bisa membantu menaikkan tekanan darah, tapi tidak boleh dijadikan terapi tunggal tanpa mengetahui penyebab dasarnya. 3. Pola makan seimbang dan kaya nutrisi. Hipotensi sering muncul akibat kekurangan zat gizi tertentu, terutama zat besi, vitamin B12, dan asam folat.
Ketiganya berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan transportasi oksigen. Menurut Mayo Clinic, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang menurunkan kapasitas darah membawa oksigen, sehingga tekanan darah ikut menurun. Oleh karena itu, disarankan mengonsumsi daging merah, hati, dan telur untuk sumber zat besi. Sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Sereal atau susu yang diperkaya vitamin B12 dan asam folat. Selain itu, penderita hipotensi sebaiknya makan dalam porsi kecil tapi sering, 4-6 kali sehari. Penelitian dari Cleveland Clinic menyebutkan bahwa makan besar sekaligus dapat memicu hipotensi pasca prandial, tekanan darah turun setelah makan karena darah mengalir ke saluran pencernaan dalam jumlah besar. 4. Mengubah gaya hidup sehari-hari. Menurut European Society of Cardiology, ESC, 2020, kebiasaan hidup berperan penting dalam menjaga kestabilan tekanan darah. Beberapa anjuran dokter yang terbukti efektif antara lain. A. Bangun dari duduk atau tidur secara perlahan, ini mencegah darah langsung turun ke kaki dan menimbulkan pusing. B. Hindari berdiri terlalu lama, terutama di tempat panas. C. Gunakan stocking kompresi bagi penderita hipotensi ortostatik untuk membantu sirkulasi darah ke jantung. D. Olahraga ringan secara teratur seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga. Aktivitas ini meningkatkan tonus otot dan memperbaiki sirkulasi darah. Dr. Brian L. Charter dari Mayo Clinic menambahkan bahwa olahraga rutin terbukti dapat melatih pembuluh darah agar lebih responsif terhadap perubahan tekanan, sehingga risiko pingsan akibat darah rendah berkurang drastis. 5. Kafein dan terapi pendukung. Kafein dapat meningkatkan tekanan darah sementara dengan menstimulasi sistem saraf pusat dan menyempitkan pembuluh darah. Penelitian dari Johns Hopkins University menemukan bahwa minum 1 cangkir kopi atau teh hitam bisa membantu meningkatkan tekanan darah beberapa jam. Namun, efek ini bersifat sementara dan tidak boleh dijadikan solusi jangka panjang. Terlalu banyak kafein bisa menyebabkan jantung berdebar dan gangguan tidur. Dokter biasanya menyarankan konsumsi terbatas 1-2 cangkir kopi per hari, tergantung toleransi tubuh. 6. Pengobatan medis sesuai penyebab. Jika hipotensi disebabkan oleh penyakit tertentu, maka terapi harus diarahkan pada penyakit tersebut. Contohnya: A. Hipotensi karena gangguan hormon, Addison, hipotiroidisme diberikan terapi hormon pengganti seperti hidrocortisone atau levotirosine. B. Hipotensi karena gangguan jantung diterapi dengan obat peningkat kontraksi jantung atau pemasangan alat pacu jantung bila perlu. C. Hipotensi karena infeksi berat, shock septik membutuhkan infus cairan cepat, antibiotik, dan obat penyempit pembuluh darah, vasopresor, di rumah sakit. Menurut National Institute for Health, NIH, 2021, obat seperti fludrocortisone dan midodrine dapat diresepkan untuk penderita hipotensi kronis yang tidak membaik dengan perubahan gaya hidup. Kedua obat ini bekerja dengan meningkatkan volume darah dan memperkuat tonus pembuluh darah. 7. Pencegahan sehari-hari. Beberapa langkah sederhana dapat membantu mencegah tekanan darah turun tiba-tiba. Minum segelas air sebelum bangun tidur atau setelah berdiri lama. Hindari konsumsi alkohol berlebihan karena dapat menurunkan tekanan darah. Tidur cukup dan kelola stres dengan relaksasi atau meditasi. Rutin memeriksa tekanan darah, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan pasien penyakit kronis. Dari perspektif sains, darah rendah dapat diatasi dengan kombinasi hidrasi, nutrisi, gaya hidup sehat, dan terapi medis yang sesuai penyebabnya. Tubuh manusia memiliki mekanisme adaptasi luar biasa, namun tanpa dukungan cairan, elektrolit, dan gizi yang cukup, sistem tersebut tidak bisa bekerja optimal. Seperti yang diungkapkan Dr. Rachel Johnson dari University of Vermont, menjaga tekanan darah bukan soal menaikkan angka, tetapi soal memastikan tubuh mendapat energi dan oksigen yang cukup untuk hidup. Pencegahan dan pesan kesehatan menjaga tekanan darah agar tetap seimbang. Menjaga tekanan darah agar tetap stabil bukan hanya tugas bagi penderita hipertensi, tetapi juga bagi mereka yang cenderung mengalami hipotensi, darah rendah. Berdasarkan panduan dari World Health Organization, WHO, dan berbagai penelitian kedokteran modern, tekanan darah yang seimbang menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh organ tubuh mendapat suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Jika tekanan darah terlalu rendah, aliran darah ke otak, jantung, dan ginjal bisa terganggu menyebabkan berbagai keluhan hingga komplikasi serius. Karena itu, pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan darurat. 1. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Menurut American Heart Association, AHA, dehidrasi merupakan penyebab paling umum dari darah rendah. Saat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan, volume darah akan menurun sehingga tekanan darah ikut turun.
Oleh karena itu, para ahli menganjurkan untuk meminum air putih setidaknya 2-3 liter per hari, terutama bagi orang yang aktif beraktivitas atau tinggal di daerah panas. Minuman elektrolit juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ion tubuh, terutama natrium dan kalium. Dua unsur ini berperan besar dalam mengatur kontraksi otot jantung dan tekanan pembuluh darah. Namun, konsumsi harus seimbang karena terlalu banyak garam juga bisa berisiko meningkatkan tekanan darah bagi yang normal. Dr. Richard Fogoros, ahli kardiologi dari Cleveland Clinic, menegaskan bahwa cairan adalah terapi alami terbaik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, karena darah terdiri 50% lebih dari air. Tanpa cairan cukup, sirkulasi tidak akan optimal. 2. Mengatur pola makan dan asupan gizi. Ilmu gizi klinis menunjukkan bahwa makanan kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat sangat membantu dalam mencegah anemia, yang sering menjadi penyebab darah rendah kronis. Beberapa makanan yang direkomendasikan dokter gizi antara lain: daging merah tanpa lemak, hati sapi, dan ayam. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Buah kaya vitamin C seperti jeruk, pepaya, dan stroberi, karena membantu penyerapan zat besi. Telur, susu, dan kacang-kacangan sebagai sumber protein dan vitamin B kompleks. Selain itu, jangan melewatkan sarapan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Nutrition, 2020, penderita darah rendah yang rutin sarapan memiliki tekanan darah yang lebih stabil dibandingkan mereka yang sering melewatkannya. Makan dengan porsi kecil namun sering, 4-5 kali sehari, juga membantu menjaga kadar gula dan tekanan darah tetap seimbang. 3. Menjaga pola hidup sehat dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ringan sangat dianjurkan bagi penderita hipotensi. Menurut Mayo Clinic, olahraga seperti berjalan kaki, yoga, atau berenang membantu memperbaiki sirkulasi darah dan memperkuat sistem kardiovaskular. Namun, perlu diingat bahwa olahraga berat tanpa pemanasan atau dengan posisi mendadak, misalnya berdiri terlalu cepat dari duduk, bisa memicu gejala hipotensi ortostatik, kondisi di mana tekanan darah turun tiba-tiba saat perubahan posisi tubuh. Selain olahraga, penting juga untuk menjaga waktu tidur yang cukup, 7-8 jam per malam. Tidur yang kurang dapat menurunkan fungsi saraf otonom yang mengatur denyut jantung dan tekanan darah. Beberapa dokter bahkan menyarankan tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi agar darah tidak terlalu cepat mengalir ke kaki. 4. Kopi dan garam. Boleh, tapi terkontrol. Banyak orang percaya bahwa minum kopi atau menambah garam dapat membantu meningkatkan tekanan darah. Pandangan ini memang ada benarnya, tapi harus dilakukan dengan pengawasan dokter. Kafein dalam kopi mampu mempersempit pembuluh darah sementara, sehingga tekanan darah meningkat sesaat. Namun, efek ini bersifat sementara dan tidak disarankan sebagai solusi jangka panjang. Sementara itu, konsumsi garam berlebih juga bisa menyebabkan retensi cairan yang membebani jantung. Rekomendasi medis dari World Hypertension League, WHL, menyarankan penderita darah rendah untuk menambah sedikit asupan garam, tapi tetap dalam batas aman, sekitar 6 gram per hari. 5. Kontrol rutin dan deteksi dini. Pengecekan tekanan darah sebaiknya dilakukan minimal 2 kali sebulan, terutama untuk lansia, ibu hamil, dan orang dengan riwayat hipotensi. Alat pengukur tekanan darah digital kini mudah ditemukan dan bisa digunakan di rumah. Jika gejala seperti pusing, jantung berdebar, atau pingsan terjadi berulang kali, penting untuk berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti tes darah, EKG, atau pemeriksaan hormon tiroid. Menurut Dr. Elizabeth Clodas, ahli jantung asal Amerika Serikat, deteksi dini sangat penting karena tekanan darah rendah bisa menjadi tanda awal gangguan jantung atau sistem endokrin. Semakin cepat diketahui, semakin mudah ditangani tanpa komplikasi serius. 6. Pesan inspiratif untuk kesehatan. Tubuh kita seperti mesin yang rumit. Tekanan darah adalah bahan bakar yang memastikan semua sistem berjalan lancar. Jika tekanan itu terlalu rendah, tubuh kehilangan keseimbangan. Karena itu, mulailah peduli pada sinyal kecil seperti pusing, lemas, atau kepala terasa ringan karena bisa jadi itu bukan sekadar kelelahan. Jaga cairan tubuh, konsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, dan rutin berolahraga. Tidak perlu langkah besar, cukup kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari. Ingatlah pesan para dokter, kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tapi tentang tubuh yang berfungsi optimal. Dengan memahami dan mencegah darah rendah sejak dini, kita tidak hanya menjaga tekanan darah tetap stabil, tetapi juga menjaga kualitas hidup dan energi untuk terus beraktivitas tanpa batas. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.